Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 S1 Akuntansi akan menjelaskan mengenai pembuatan keputusan manajerial. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 20101040001, Ufriza Silva Masaid dengan NPM 20101040004, dan Josin Sitinjak dengan NPM 20101040008. Materi apa sih yang harus dikuasai dalam pembuatan keputusan manajerial itu? Yang pertama yaitu kita perlu mengetahui definisi pembuatan keputusan, yang kedua yaitu tahapan pembuatan keputusan, yang ketiga yaitu bounded rationality, heuristik, dan bias kognitif, yang keempat yaitu contoh penelitian akuntansi yang terkait pembuatan keputusan. Nah, yang pertama yaitu apa sih definisi pembuatan keputusan itu? Pembuatan keputusan atau decision making yaitu suatu proses yang mengkombinasikan pendekatan yang rasional dan judgmental yang prosesnya tidak dapat diformulasikan secara lengkap. Dalam proses pengambilan keputusan tentunya akan selalu menghadapi resiko yang berpengaruh pada proses judgment itu sendiri. Proses sendiri memiliki artian yaitu tahap-tahap kegiatan yang harus dilalui dalam usaha mendapatkan keputusan yang tepat, cepat, dan lengkap. Sedangkan judgment sendiri berarti aspek kognitif dan proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan mengambil resiko dengan bijak. Nah, dalam pembuatan keputusan pada dasarnya merupakan pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk dilaksanakan. Untuk memperoleh pilihan terbaik itu, perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai alternatif dan juga diikuti tindakan yang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah dibuat. Pada saat pembuatan keputusan, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap mendefinisikan masalah. Nah, tahap mendefinisikan masalah ini menurut Huber pada bukunya tahun 1980 mendukung bahwa manajer sering melakukan kesalahan dengan mendefinisikan masalah dalam bentuk usulan penyelesaian. Kesalahan masalah besar atau mendiagnosis masalah dalam bentuk pengenalan gejala-gejala atau tanda-tanda, bukan berdasarkan sumber penyebab masalah yang utama. Kemudian yang kedua yaitu tahap menentukan syarat penyesuaian masalah. Nah, pada tahap ini menentukan syarat penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah pokok atau utama, bukan hanya sekedar mengurangi gejala-gejala timbulnya masalah. Pada tahap ini juga seringkali diperlukan suatu daftar penyelesaian dalam mengidentifikasi alternatif. Kemudian yang ketiga ada tahap menetapkan tujuan penyelesaian masalah atau menentukan tujuan penyelesaian masalah. Nah, tujuan tahap ini yaitu untuk menentukan nilai-nilai permasalahan dengan jelas yang menjadi pedoman pembuat keputusan dalam mengurutkan prioritas atau kepentingannya. Kemudian yang keempat ada tahap mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini secara rasional, pembuat keputusan akan mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah. Itu merupakan 4 tahapan pertama dalam pembuatan keputusan. Kemudian lanjut ke tahapan pembuatan keputusan yang kelima, yaitu ada tahap mengembangkan kriteria penilaian. Nah, pada tahap ini diperlukan suatu pengukuran yang lazim digunakan seperti dinyatakan dalam bentuk moneter agar bobot dan kualitas masing-masing alternatif itu dapat diketahui. Dan pada tahap ini juga perlu mempertimbangkan berbagai kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing alternatif. Kemudian pada tahapan keenam yaitu memilih cara pembuatan keputusan. Nah, pada tahap ini
dilakukan dengan jumlah waktu pencarian yang tidak tepat, seringkali menghabiskan pencarian alternatif dan menghambat proses pembuatan keputusan yang efektif. Dan pada umumnya, setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Kemudian yang ketujuh, ada tahap menerapkan cara untuk menentukan kriteria terbaik. Nah, pada tahap ini merupakan bagian yang paling sulit dalam proses pembuatan keputusan karena asas biaya manfaat atau sebab-sebab dari masing-masing alternatif itu dapat digunakan untuk menentukan prioritas. Dan juga pada tahap ini, pembuat keputusan perlu mempertimbangkan bahwa kriteria terbaik tidak hanya berdasarkan pada cost efektif, tetapi juga harus dapat diterima. Cara penerapannya mudah dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pada tahap terakhir dalam pembuatan keputusan yaitu eh, tahap mengambil keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, pada tahap akhir ini menentukan pilihan sebagai keputusan terbaik yang diambil. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil proses yang telah ditentukan sebelumnya. Pada umumnya, proses pembuatan keputusan itu didasarkan pada asumsi rasional. Minimal itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada tahapan mendefinisikan masalah secara tepat, kemudian yang kedua mendefinisikan semua kriteria, yang ketiga memberi bobot semua kriteria secara akurat sesuai dengan preferensinya, kemudian yang keempat mengetahui semua alternatif yang relevan, yang kelima menilai masing-masing alternatif yang didasarkan pada masing-masing kriteria, dan yang terakhir yaitu menilai dan memilih alternatif yang alternatif dengan nilai tertinggi. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai bound rationality, kemudian ada heuristik dan bias kognitif. Rasionalitas pada dasarnya itu mengacu pada proses pembuatan keputusan yang secara logis diharapkan mencapai hasil yang optimal. Kemudian pada proses pembuatan keputusan itu pada rasional itu meliputi 6 tahap yang sudah saya jelaskan pada slide berikutnya, yaitu ada mendefinisikan suatu masalah, kemudian yang kedua mengidentifikasi kriteria semua faktor yang memenuhi tujuan, kemudian yang ketiga memberi bobot pada masing-masing faktor, kemudian yang keempat mengidentifikasi semua alternatif yang relevan, yang kelima merating alternatif pada setiap faktor yang relevan, dan yang terakhir yaitu memilih alternatif yang optimal. Bound rationality. Jadi, para pembuat keputusan itu akan berusaha untuk senantiasa membuat keputusan yang rasional agar memperoleh hasil yang paling optimal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individual memiliki sifat bound rationality, yaitu keterbatasan dalam rasionalitasnya. Menurut Bazerman, pada bukunya tahun 1994, menjelaskan bahwa bound rationality itu merupakan kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional, yaitu suatu kendala berupa keterbatasan individual dalam memproses informasi sehingga menurunkan pengambilan keputusan rasional. Menurut Simon, pada bukunya tahun 1979, bound rationality itu terdiri dari dua konsentral, yaitu pencarian atau search dan satisfying. Nah, search itu menunjukkan seberapa eksistensi pembuat keputusan mencari informasi sebagai pendua dalam pengambilan keputusan. Sedangkan satisfying itu sendiri merupakan proses mengakhiri pencarian informasi untuk membentuk judgment, membuat individual mengembangkan rule bound rationality of thumb, menyederhanakan pemrosesan informasi yang disebut dengan heuristik. Heuristik adalah suatu strategi adaptif yang digunakan manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Kahneman dan Tversky juga menyatakan bahwa heuristik adalah proses pengambilan keputusan atau judgment yang didasarkan atas rule of thumb tertentu. Terdapat 3 jenis heuristik sebagai berikut: heuristik ketersediaan,
atau the availability heuristic, yaitu seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam memorinya. Lalu heuristik kemiripan, representativeness heuristic, yaitu manajer menilai kemungkinan terjadinya peristiwa melalui kemiripan atas perulangan kejadian yang sama. Dan nilai awal dan penyesuaian, anchoring and adjustment, yaitu seseorang membuat keputusan berdasarkan suatu patokan ancor tertentu dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap ancor tersebut. Bias heuristik awal dan penyesuaian ada dua, yaitu insufficient anchor adjustment adalah individual cenderung bias pada inisial ancor dan tidak melakukan penyesuaian yang memadai meskipun inisial ancor tidak relevan ketika membuat keputusan. Nilai awal yang berbeda akan membuat keputusan yang berbeda pula. Lalu ada conjunctive and disjunctive event bias. Individual sering overestimate terhadap probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dan underestimate terhadap probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi secara independen. Terlalu percaya diri atau overconfidence, yaitu individu terlalu percaya diri mengenai kemampuan estimasi dan tidak mengetahui ketidakpastian yang aktual individual. Cenderung overconfident ketika menjawab pertanyaan yang moderat dan sulit, namun terkadang underconfident ketika menjawab pertanyaan yang dikenal. Lichtenstein, Vyckoff-Dar, Philip mendukung dua strategi untuk mengeliminasi overconfident, yaitu memberikan umpan balik. Mereka menyatakan bahwa dengan memberikan feedback mengenai overconfident yang didasarkan atas judgement yang telah berhasil secara moderat dapat mengurangi bias. Bias heuristik lain ada beberapa, yaitu terperangkap konfirmasi atau mission trap, adalah individual cenderung mencerna bukti konfirmasi dan mengabaikan pencarian informasi yang tidak mengkonfirmasi dalam pembuatan keputusan. Lalu hindsight anchors of knowledge, bias hindsight adalah bias melihat masa lalu atau peninjauan ke belakang. Hindsight bias menurut Brown and Solomon dalam psikologi merupakan persepsi alami atas suatu peristiwa yang telah terjadi, yaitu secara khusus subjek yang menyatakan bahwa suatu outcome partikular terjadi, atau hindsight of subject ditentukan dengan outcome suatu probabilitas kejadian yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak menyatakan bahwa suatu outcome akan terjadi foresight subject. Contoh penelitian akuntansi dalam pembuatan keputusan, yaitu pengaruh kepribadian wirausaha dan pengetahuan akuntansi pada penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kepribadian wirausaha tidak serta-merta atau linear berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi pada pembuatan keputusan investasi, melainkan terdapat faktor kontingensi yang berpengaruh di dalamnya. Salah satunya adalah faktor pengetahuan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepribadian wirausaha dan pengetahuan akuntansi pada penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi. Hasilnya, pengetahuan akuntansi merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kepribadian wirausaha dalam penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.